Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramadi Putra, Prodi Sosiologi Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fertilitas untuk melengkapi tugas UTS saya. Selanjutnya simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fertilitas. Nah, apa itu fertilitas? Fertilitas itu bisa disebut sebagai kelahiran, atau nama lain dari fertilitas itu adalah kelahiran. Nah, kelahiran hidup yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Misalnya berteriak, bernapas, jantung berdenyut. Nah, apabila seorang bayi lahir dalam keadaan tidak bernyawa atau mati, maka di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu fertilitas atau kelahiran. Pengukuran fertilitas sendiri lebih kompleks karena seorang perempuan bisa melahirkan lebih dari satu anak. Fertilitas juga tidak hanya mengkaji perempuan saja, tetapi juga melibatkan laki-laki, yakni suami istri. Pengukuran fertilitas ada dua macam, yakni pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya fertilitas atau kelahiran ini juga merupakan penyebab bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah, kita masuk dalam pengukuran fertilitas tahunan. Pengukuran fertilitas tahunan hasilnya berlaku untuk periode waktu tertentu. Nah, ukuran fertilitas tahunan ada 4. Yang pertama, tingkat fertilitas kasar, yakni banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahunan tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Nah, yang kedua, tingkat fertilitas umum, yakni membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk perempuan usia subur, yakni usia 15 sampai 49 tahun. Yang ketiga, tingkat fertilitas menurut umur, yakni tingkat fertilitas perempuan pada tiap kelompok umur. Nah, yang keempat, tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran. Adalah pengukuran ini penting untuk mengukur tinggi rendahnya fertilitas suatu negara. Nah, seperti yang Anda lihat bahwasanya pada gambar tersebut ada standarisasi tingkat fertilitas, di mana fertilitas menuju umur, status perkawinan, baru kembali ke umur. Nah, kemudian adanya pengukuran fertilitas kumulatif. Yang pertama, tingkat fertilitas total, yakni jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan. Yang pertama, tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Nah, yang kedua, tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode tertentu. Nah, menurut gross reproduction rate, jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Nah, yang ketiga, net reproduction rate, yaitu jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah kohor hipotesis dari 1000 perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalkan perempuan-perempuan itu sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Nah, kemudian kita masuk dalam faktor yang mempengaruhi fertilitas. Seperti Anda lihat pada gambar berikut, fertilitas ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor demografi. Yang ini terdiri dari struktur umur, perkawinan, paritas. Yang kedua, ada faktor non-demografi yang terdiri dari pendidikan, ekonomi, industrialisasi, dan lain-lain. Nah, kemudian menurut Davis dan Black 1956 menyatakan bahwa faktor-faktor sosial mempengaruhi fertilitas melalui variabel antara. Nah, seperti Anda lihat, faktor sosial, variabel antara, fertilitas saling berkaitan. Davis dan Black juga mengatakan bahwa proses reproduksi seseorang perempuan usia subur melalui 3 tahap,
yakni hubungan kelamin, konsepsi dan kehamilan, dan kelahiran. Nah, variabel antara yang menurut Davis dan Blake seperti berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi. Yang pertama, umur mulai hubungan kelamin. Yang kedua, selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin. Tiga, lamanya masa reproduksi yang hilang karena perceraian, perpisahan, suami meninggal dunia. Yang keempat, ada abstinensi yang sukarela atau berhenti atau pantangan yang sukarela. Yang kelima, ada abstinensi terpaksa, yakni karena sakit atau terpisah sementara. Yang keenam, frekuensi hubungan seks atau tidak abstinensi. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi. Yang pertama, kesuburan dan kemandulan biologis yang disengaja. Yang kedua, menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi, yakni cara kimiawi, cara mekanis, metode ritma, dan senggama terputus. Yang ketiga, ada kesuburan dan kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor disengaja, misalnya sterilisasi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran. Yang pertama, kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja. Dan yang kedua, kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja. Nah, selanjutnya seperti yang Anda lihat, kerangka sederhana menganalisis fertilitas menurut Friedman. Nah, ini dia fertilitas ada mempengaruhi variabel antara, di mana struktur sosioekonomi, tingkat kesuburan pertumbuhan, fertilitas pendidikan bervariabel dengan lingkungan, yaitu perbedaan regional dan geografis. Nah, kemudian ciri sosial ekonomi yaitu status migrasi, agama, kesukuan, pendidikan, dan pendapatan. Bervariabel antara dengan ciri biososial, yaitu gizi dan kesehatan, mortalitas pada bayi atau anak. Kemudian ya, struktur dan pembentukan keluarga, terdiri dari keluarga, ideal, biaya, dan nilai anak. Bervariabel dengan pengetahuan dan sikap pada kontrasepsi manusia. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.